Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita wiwiti pengawasan dalem menika kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, salat jamaah salat Isya Masjid Mukarramah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken pembahasan bab al-jam'u baina sholatain, menggabungkan utawi menjamak dua salat. Wonten dalam menika kita baca bahas penjelasan tentang syarat-syarat diperbolehkannya jamak. Jamak niku enten kalih nggih. Jamak napa? Taqdim kalian takhir. Nah, ini untuk mengingatkan kembali atau bagi mungkin yang kemarin belum mengikuti, jamak niku enten jamak takdim. Jamak takdim niku adalah menggabungkan dua waktu sholat. Kalau ulangi, menggabungkan dua waktu sholat. Contoh sholat zuhur kalian sholat asar pada waktu sholat zuhur. Takdim niku didahulukan. Niku nggih, ya, mengingatkan kembali takdim itu didahulukan. Artinya apa? Artinya sholat yang kedua, sholat asar menika dikerjakan, dimajukan di waktu sholat zuhur. Niku namanya jamak takdim. Sami utawi sholat maghrib kalian sholat isya. Jamak takdim berarti sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Yang kedua jamak takhir. Takhir niku berarti diakhirkan. Menggabungkan dua waktu sholat. Sholat zuhur kalian sholat asar, utawi sholat maghrib kalian sholat isya, dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Ya, sholat asar utawi sholat isya. Niku jamak takhir. Lah, ada syarat-syarat ya, syarat sahnya jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama, wastarata kullu madhhabin syartan li jam'i taqdir wa ta'khir fi ma yajuzu indahum. Para madhab yang membolehkan jamak takdim dan jamak takhir mereka menyebutkan beberapa syarat. Dalam jamak takdim niki, yang jamak takdim dulu niki nggih, yang sholat didahulukan. Amal malikiyatu, adapun madhab maliki, fastaratu syartaini li jawazi jam'i taqdim fis safari. Dalam safar, dalam bepergian, madhab maliki berpendapat mensyaratkan ada dua syarat ingkang sepindah. Ayadkhula 'alal musafir waqta dhuhri wa huwa musafir. Seorang musafir, status dia sudah menjadi musafir ketika masuk waktu sholat yang pertama. Ulang ulangi, statusnya dia sebagai musafir, ya, ketika sudah masuk waktu sholat yang pertama. Berarti sholat zuhur niku statusnya dia sudah sebagai musafir, bukan orang yang mukim lagi. Niku nggih, ini menurut Maliki. Kemudian yang kedua, wa ayyan wiyal irtihal qabla waqtil asri. Dia berniat untuk safar
sebelum masuk waktu sholat yang kedua. Masih ingat ya? Rasulullah kalau beliau hendak safar setelah sholat maghrib ajjalal isya, beliau menyegerakan sholat isya. Tapi kalau beliau sholatnya sebelum zuhur, beliau mengakhirkan zuhur. Niku nggih, kan ada dua hadis niku nggih dalam jamak takdim dan jamak takhir, mengingatkan kembali. Dalil diperbolehkannya jamak takdim adalah dalam sebuah hadis disebutkan anan nabiyya kana fi ghazwatin Tabuk idza irtahala ba'dal maghrib ajjalal isya fasolaha ma'al maghrib. Rasulullah kalau perginya itu setelah sholat maghrib, beliau menyegerakan sholat isya. Fasolaha ma'al maghrib, maka Rasulullah mengerjakan sholat maghrib dengan sholat isya di waktu sholat maghrib. Ini jamak takdim. Maka ini wa ayyan wiyal irtihal qabla waqtil asri. Ya, jadi dia sudah meniatkan untuk melakukan perjalanan ya sebelum waktu sholat asar. Wa yaqqa musafiran sa'iran lima ba'da ghurubi syamsi. Dan status musafirnya itu masih berlanjut sampai habisnya waktu sholat asar. Kapan waktu habis sholat asar? Tenggelam matahari. Niku nggih, waktu tenggelam matahari. Nah niku. Jadi jamak niku nggih dua-dua niku nggih. Yang satu jenis duhur asar, maghrib, isya. Berarti duhur boleh dijamak dengan asar. Maghrib boleh dijamak dengan isya. Nah ketentuannya kata ngoten niku. Kemudian selanjutnya wa amma syafi'iyatu wal hanabilatu fashtaratu syurutan mutaqaribah. Ada syarat-syarat yang hampir sama. Ini disebutkan oleh mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Dalam jamak takdim disyaratkan niyatul jam'i bainas sholataini fi awwali sholati wa asna'iha. Menawi kula lan panjenengan sami badhe nindakaken jamak takdim niku harus ada niat. Kapan niatnya? Niatnya satu fi awalis sholat, yaitu pada permulaan sholat. Wa asna'iha atau di pertengahan sholat. Berarti contohnya ngeten. Saumpami niki ajeng mengke seseorang badhe tindakan ba'da sholat maghrib semisal, wah aku engko arep lunga bar sholat maghrib, nek ngono ini belum sholat ini, nek gitu nanti sholatnya tak jamak langsung, berarti tak gabung maghrib langsung dengan isya. Nah itu sudah diniati sejak awal. Jadi nanti ketika hendak mengerjakan sholat maghrib niku sampun diniati napa? Jamak. Wa asna'iha atau di pertengahan sholat. Misal sholat maghrib niki, pun sholat niki. Lajeng, oh iya. Aku iki engko arep budal badha maghrib. Nek ngono engko bar salam langsung tak sholat isya. Nah, maka diniatkan pada awal sholat pertama, ya, permulaan sholat pertama atau di pertengahan sholat pertama. Ya, jangan sampai nanti sholat pertama sudah salam bar niku, oh iya, aku tak jamaah. Jadi mulai dari awal, ngeten nggih, mulai dari permulaan sholat yang pertama atau di pertengahan sholat yang pertama. Hadza muttafaqun alaih. Ya, syarat yang demikian disepakati oleh para ulama. Terus kedayanten niat niki, jamak niku kedayanten niat. Lajeng ingkang nomor kalih, at-tartibu bainas sholatain. Tertib niku napa? Urut. Kedah urut. Zuhur asar
maghrib, isya. Ndak boleh kok isya dulu, habis itu maghrib. Wong waktunya niku waktu sholat maghrib, ya berarti maghrib dulu. Ndak boleh kok kemudian waktunya sholat maghrib, sholat isya lebih dulu, kemudian sholat maghrib. Ndak boleh. Ini juga mutafakun alaih. Ini juga para ulama sepakat. Kalau dalam jamak takdim menawi nindakaken jamak takdim niku harus urut. Duhur yen dikosor napa mboten? Nggih, menawi dikosor berarti duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, berarti jamak kosor. Atau menawi jamak mawon berarti zuhur 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Atau maghrib dulu kemudian isya. Nek kosor berarti maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Niku nggih, sahibatul waqtil awal tsumma tsani, yaitu mengerjakan sholat yang pertama kemudian sholat yang kedua. Wa hadza muttafaqun alaih aidon. Ini juga para ulama sepakat. Ya, beda nanti kalau dalam jamak takhir nanti ada perbedaan. Tapi nek dalam jamak takdim sepakat para ulama harus urut. Lajeng ingkang nomor 3. Al-muwalatu ay at-tatabu duna fasilin tawilin bainas sholatain. Mualah niku nyambung. Setelah salam sholat yang pertama, nah, langsung ya nyambung sholat yang kedua. Jadi tidak ada jeda di antara keduanya. Terus mboten usah dikirin. Jamak niku sifatnya adalah mualah, nyambung. Batasannya mualah apa? Ya, dalam kitab yang lain saya mendapatkan batas mualah itu adalah sebatas orang wudhu. Semisal orang sholat yang pertama, sholat zuhur 4 rakaat, pun diniati ajeng jamak niki. Bar salam langsung kentut. Nah, maka kemudian dia mengambil air wudhu, nah, kemudian langsung nyambung sholat asar. Batas minimalnya seperti itu. Ya, itu pun udzur boleh tidak nyambung itu ya hanya karena membatalkan wudhunya. Nah, ndak batal nopo, ndak boleh cerita, ndak boleh zikir. Ya, jadi langsung nyambung. Nah, niki yang penting niki nggih. Kadang kita mendapatkan ada orang sholat jamak ning boten nyambung. Zikir paling boten zikir niku pinten menit niku. Ya 10 menitan ya. Kok 10 menit ya, 5 menitan lah. Lah ini jedanya 5 menit. Nah, ini tidak boleh. Maka di sini al muwalatu ay at-tatabu, mualah nyambung. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian qomat. Ya, jadi dalam jamak itu 1 adzan 2 qomat. Niku nggih. Utawi menawi ajeng salat kiyambak niku disunahkan untuk qomat. Niku semisal masbuk tekan masjid, kok jamaah pun bubar saumpami. Akhirnya salat kiyambak. Nggih. Dihitung salat jamaah napa mboten niki? Ya, tidak mendapatkan salat berjamaah, tapi mudah-mudahan tetap dihitung salat berjamaah. Ya karena mungkin ada uzur lah. Maka kemudian setelah dia datang masbuk ajeng salat kiyambak qomat. Nah, itu sunahnya seperti itu. Dikomati, qomat kiyambak. Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya. Nah, maka sama dalam jamak pun demikian. Jamak niku 1 adzan, yaitu berarti adzan salat yang pertama 2 kali qomat.
Berarti menawi wau sampun sholat maghrib, ya sholat maghrib, adzan maghrib, kemudian dijamak dengan isya, maka untuk mendirikan sholat isya ini disunahkan untuk iqomah. Jadi nyambung, ya, muwalah. Tidak boleh ada jeda. Wa huwa mutafakun alaih. Ini juga syarat yang disepakati oleh para ulama. Dados menawi pun diniati ajeng dijamak, nggih pun langsung dijamak. Niku nggih. Atau nek semisal mungkin berpencar di sini statusnya barangkali mungkin sebagai musafir, kemudian istirahat di satu tempat di masjid. Lah kodarwa sak rombongan niku nggih tumut sholat jamaah, lanjeng kok mencar, maka pun dikomandoni mengke awake dhewe salate dijamak ya. Yes. Derek salat kalian Pak Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung kemudian ngumpul ya untuk mengerjakan salat yang kedua secara berjamaah. Lah yang demikian boleh ya. Karena ngumpul untuk berjamaah. Atau menawi kiambaan, nggih, menawi kiambak boten rombongan, ya sudah, berarti langsung berdiri. Ba'da salam imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri. Nggih, langsung berdiri. Niku nggih dados nyambung. Duna fasilin tawilin, ya tidak boleh ada jeda, napa meneh jedana yang terlalu panjang niki tidak boleh. Lajeng syarat ingkang nomor sekawan nggih menika dawamus safar awil udri ilal ikhrami bis sholati saniyah. Statusnya tetap sebagai musafir sampai masuk waktu sholat yang kedua. Nih. Atau tetap adanya udzur, semisal napa? Udzurnya adalah karena sakit semisal. Ya, berarti kalau dia sudah sembuh enggak boleh jamak. Kan orang sakit boleh menjamak salat. Niku nggih dalam mazhab Hambali itu boleh longgar. Orang sakit boleh menjamak salat. Lah berarti nek sakitnya sudah sembuh tidak boleh jamak. Kondisinya sudah normal lagi, sudah sehat lagi. Nah, jadi selama statusnya dia sebagai musafir atau selama kondisinya dia tetap sakit, maka boleh melaksanakan jamak, boleh menggabung sholat. Niku nggih. Terus statusnya dia tetap sebagai musafir. Atau udzurnya masih ada. Udzur niku adalah hal yang memperbolehkan menjamak sholat, itu namanya udzur, alasan gitu ya. Kemudian yang kelima, baqa'u waqti sholatil ula yakinan. Kita masih yakin bahwa kita masih masuk waktu sholat yang pertama. Saya ulangi, yakin bahwa dia masih berada di waktu sholat yang pertama. Contoh, sholat maghrib kalian sholat isya. Jamak takdim, orang kalau mau mendahulukan sholat isya, kedah yakin bilih wedal menika tesih wedal waktu maghrib. Itu nggih. Nek waktu maghrib sudah habis berarti ya bukan takdim, masuknya takhir. Itu nggih. Jadi harus memastikan bahwa dia masih berada di waktu sholat yang pertama. Niatnya niat jamak takdim. Lah kok ternyata wah, lah kok aku mau niatnya jane arep tak jamak takdim, tibane waktune entek. Ya sudah, berarti ganti niat. Niatnya adalah jamak takhir.
Gitu nggih. Harus memastikan bahwa dia masih berada di waktu sholat yang pertama. Nek waktu sholat pertama kok sudah habis, berarti niatnya adalah jamak takhir. Terus tinggal ganti niat mawon. Iya. Lajeng ingkang nomor 6 nggih menika yakin bahwa sholat pertamanya sah. Yakin bahwa sholat yang pertama sah. Mergo napa? Mergo nek sholat pertama mboten sah, otomatis sholat yang kedua sah napa mboten? Hah? Ya mboten, enggak urut. Kan enten nggih? Kan tadi harus urut. Saumpami enten sholat maghrib kalian isya. Dan dilala sholat isya sholat maghrib niku mboten sah. Kan berarti mboten dianggap mboten sah. Lajeng kok sholat isya, berarti ya sholat isya tok. Sholat maghrib dereng. Maka harus memastikan bahwa sholat yang pertama itu sholatnya harus sah. Niku nggih. Terus ya enggak tahu sahnya atau karena dia meninggalkan rukun kah? Atau tidak sahnya karena batal. Nek tidak sahnya karena batal, mesti otomatis sholat yang kedua ya batal. Sholat pertama maghrib mergo wis hadas, otomatis sholat yang kedua sholatnya tidak sah. Lah niku syarat-syarat jamak takdim. Terus ada kurang lebih ada 6 yang para ulama sepakat. Ada 6. Yang pertama harus niat. Berarti niat mentakdim, mengawalkan, mendahulukan sholat yang kedua. Lajeng ingkang nomor kalih kedah urut harus tertib. Sholat pertama dulu baru sholat yang kedua. Lajeng ingkang nomor 3 muwalah nyambung. Ingkang nomor sekawan nggih menika statusnya tetap sebagai musafir. Ingkang nomor gangsal nggih menika yakin bahwa dia masih berada di waktu sholat yang pertama. Kemudian yang keenam adalah yakin bahwa sholat yang pertamanya sah. Menika syarat-syarat jamak takdim. Nika nggih. Nah, langsung mawon niki masuk syarat jamak takhir niki pembahasannya rada simpel niki. Adapun wattafaqal madhhabani ala syarti jawazi jam'i takhir. Adapun dalam jamak takhir, kalau tadi jamak takdim. Nah, sekarang jamak takhir. Syaratnya apa? Yang pertama, niyatul jam'i awit takhiri fi waqti sholatil ula walau bi qadri raka'atin inda Syafi'iyah. Ya. Niat jamak atau mengakhirkan ya pada waktu sholat yang kedua, ya. Walau biqadri raka'atin inda Syafi'iyah, meskipun waktu sholat yang kedua niku pun entek-entekan, ya. Meskipun waktu sholat yang kedua ini sudah penghabisan, jadi nanti pelaksanaannya paling tidak itu sholat kedua, ketika sholat kedua niku batas akhir waktu sholat kedua. Contoh ngeten. Nah, saat niki enten lebih mudah nih, ada menit-menitan seperti ini. Saumpami sholat takhir sholat asar. Duhur kalian asar dikerjakan di waktu asar, namanya takhir itu kan diakhirkan. Lah, sholat duhur yin. Sholat duhur selesai, lajeng sholat asar. Lah sholat asar niki pun di penghujung ini. Bar sholat asar nembe dapat 2 rakaat seumpami. Lah kok pun masuk sholat maghrib. Lah minimalnya seperti itu. Nah, itu masih dianggap sebagai jamak takhir karena sholat asarnya masih mendapatkan waktu di sholat asar. Pun entek-entekan niki, waktunya pun di penghujung. Nah, itu tetap dianggap mendapatkan waktu sholat. Nah, terus waktu sholat niku kan memanjang
sampai masuk sholat selanjutnya, kecuali sholat subuh. Sholat subuh batasnya sampai terbit matahari. Lah nek sholat duhur asar niku nyambung, Pak. Nggih. Saumpami kalau panjenengan sami ini tidak akan sholat duhur, sholat niki awal waktu, niki pun akhir. Nah, niki pun akhir, niki sholat duhur. Allahu Akbar. Mendapat 1 rakaat, tangi niki, berdiri mau rakaat kedua, lajeng kok adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan apa niki? Asar. Tetap dianggap melaksanakan sholat duhur di waktu zuhur, karena masih mendapatkan 1 rakaat di waktu sholat zuhur. Niku nggih. Lah lajeng mengke kok lajeng mau dilanjutkan asar nggak masalah. Nggih. Gitu nggih. Meskipun tata pelaksanaannya lah kok tiba akhirnya kaya jamak ya gitu kan. Akhirnya kan seperti dijamak, padahal niki nggih. Terus yang membedakan apa? Niatnya. Gitu nggih. Yang membedakan niatnya. Meskipun pelaksanaannya lah kok aku berarti ki sholat duhur langsung nyambung sholat asar. Itu. Ya, tapi itu tidak dianggap sebagai jamak. Ya, karena tadi kepepet waktunya. Yang membedakan berarti apa? Niatnya. Niku nggih. Syarat yang pertama, dia masih mendapatkan waktu sholat yang kedua. Niku nggih. Lah nek waktu sholat kedua kok entek, wah, direpel no berarti. Zuhur, asar, langsung maghrib, langsung sholat. Waktu sholat asarnya sudah habis. Jadi niatnya yang wah, engko tak takhir wae lah. Sholatnya tak akhir ke wae. Zuhure ajeng dijamak tak takhir. Lah kok bablas malahan. Lah kok mau bablas. Waktu asar sudah habis, malah dereng sholat. Masuk waktu sholat maghrib. Pripun nek ngeten iki? Tetep sholat napa mboten? Tetep sholat napa mboten? Tetep sholat. Ampun, wah, lah waktune wis entek ya wis nek wis entek aku tak sholat maghrib wae, ndak boleh. Ya tetep berarti direpel langsung sholat 3 niku. Sing dhuwur asar diniati jamak takhir kebablasan. Ter ya wis diniati ajeng jamak takdim maghrib kalian isya. Wah, malah sisan 4. Lah gitu. Sing ditakhir kebablasan ngoten nggih. Sing engko wae lah tak jamak takhir wae. Dilala kebablasan waktu asar habis masuk sholat maghrib, padahal ya pun diniati nganunggo sholat maghrib karo isya tak jamak takdim. Sing jamak takhir kebablasan jamak takdim akhirnya sisan sholat 4 zuhur asar maghrib isya. Niku ini kebobolan niki Mas, offset niki ya, kebablasan waktunya. Ya jamak akhirnya, tapi bukan berarti kok menjamak 4 sholat jadi 1 waktu, enggak. Ya itu karena ada insiden saja. Ini kok waktunya sampai kebablasan. Niku nggih. Jadi meskipun mendapatkan 1 rakaat, kemudian kok masuk waktu sholat kedua, tetap dianggap sholat pada waktunya. Hanya saja di akhir waktu. Kemudian selanjutnya dawamul udri awis safari ila tamami sholati saniyah ila dukhuli waqti saniyah. Sama ini. Ya. Status dia masih sebagai musafir
sampai masuk waktu sholat yang kedua. Jadi tadi sudah diniati. Kalau perginya sebelum sholat pertama, langsung nanti sholatnya takhir mawon. Nah, maka boleh ya. Atau adanya udzur ya. Atau adanya udzur sampai masuk pada waktu sholat yang kedua. Lah, ada perbedaan dalam jamak takhir. Ini sebenarnya kemarin sudah pun dibahas nih buat nembok-nembok sampai kita sampaikan lagi. Menawi jamak takhir menurut madhab Syafi'i itu boleh tidak urut. Tapi nek jamak takdim harus. Ngerti nggih? Nek jamak takdim harus urut. Zuhur, asar, maghrib, isya. Niku nek jamak takdim. Tapi nek jamak takhir menurut Syafi'iyah itu boleh tidak urut. Berarti menawi ajeng jamak takhir zuhur kalian asar diniati sholat asar yen mboten napa-napa. Niku menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut jumhur, menurut mayoritas ulama tetap harus urut. Niku nggih. Nah, ini yang membedakan di situ dalam jamak takhir. Ya. Karena nek jamak takhir kan napa nggih? Sudah masuk di waktu sholat yang kedua. Ya. Kemudian selanjutnya dalam jamak takhir itu juga boleh tidak nyambung. Kalau dalam jamak takhir itu boleh tidak nyambung. Nek dalam jamak takdim tadi syaratnya harus nyambung. Ya, berarti jamak takhir niki seakan-akan waktunya longgar, lebih longgar syaratnya daripada yang jamak takdim. Niku nggih. Di sini disebutkan wala yustaratu tartib fi jam'i ta'khir inda Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah tidak wajib urut nek dalam jamak takhir. Dan juga Hanabilah mengatakan, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tidak wajib nyambung. Terus saumpami niki jamak takhir, zuhur kalian asar dikerjakan di waktu asar. Salat zuhur yin. Bersolat zuhur mungkin ajeng nindakaken salat sunah riyin mboten napa-napa. Lajeng mengke langsung salat asar. Berarti zuhur ba'diyah zuhur lajeng asar. Lah nek jamak takdim ndak boleh dijeda dengan salat sunnah. Ngoten nggih? Berarti lah mengke salat sunah pripun Mas? Salat sunah digabung mboten napa-napa. Nggih? Kalau membaca dalam menawi mboten kesupen niku pendapatnya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan termasuk nanti dalam jamak mator ya, jamak karena hujan, karena tidak boleh ada jeda dalam jamak takdim maghrib langsung nyambung isya. Lah menawi ajeng sholat sunnah boleh sholat sunnah 2 rakaat diniati ba'diyah maghrib, lajeng ajeng nindakaken sholat sunnah ba'diyah isya. Nah itu boleh. Ajeng langsung sholat witir juga boleh. Padahal itu masih waktu sholat maghrib. Boleh mengerjakan sholat witir kalau dia sudah mengerjakan sholat isya. Jadi sholat isya itu dikerjakan saya ulangi, sholat witir dikerjakan setelah sholat isya, bukan pada waktu isya. Mungkin buatan bingung. Sholat witir itu dikerjakan setelah sholat isya, bukan pada waktu isya. Artinya lah waktu isya nek ki mbake dereng sholat isya ya ndak boleh sholat witir. Niku nggih. Tapi nek dia sholat isya-nya di waktu sholat maghrib boleh setelah sholat isya langsung melaksanakan sholat
witir. Terus boleh misal mungkin insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang jamak mator. Hawane adem, udan terus, langsung dijamak maghrib nyambung isya. Kok waktune sik rada longgar ya. Tur yo bar ngono ning omah arep ngopo semisal. Tambah salat sunnah 2 rakaat diniati ba'diyah maghrib. Salam niat melih 2 rakaat diniati ba'diyah isya. Salam lajeng salat melih diniati witir. Nah, wis niku pun genep niku maghrib isya ba'diyahnya dapat, witirnya juga sudah dapat, pulang ke rumah dah tidur istirahat bangun-bangun subuh. Niku nggih. Nah, tapi itu nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang jamak mator. Mungkin jamak takdim, jamak takhir, syarat-syaratnya sampun. Nah, insya Allah selanjutnya adalah jamak mator. Menjamak sholat dikarenakan hujan. Neng hanya boleh dikerjakan di masjid. Aku tak jamak apa? Jamak mator. Lah kok neng omah jamak mator tidak boleh. Nggih. Udan yang tetap neng omah ya tetap sholatnya pada waktunya. Kemarin juga termasuk tidak boleh menjamak mator di musola pom bensin. Itu juga tidak boleh. Karena itu tidak dihukumi masjid. Boleh menjamak mator itu yaitu di masjid yang didirikan sholat 5 waktu. Nggih. Setiap hari ada 5 waktu, ada jamaahnya. Wa alam biswab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, syarat-syarat diperbolehkannya jamak takdim dan juga jamak takhir, dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang masih ada satu pembahasan yaitu jamak mator. Oke. Dalam jamak takdim lali mboten niat niki. Ya. Niat tengi salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir ngeten. Oh iya ya. Tak jamak wae ya. Iya, karena nanti waktunya tidak nyanda ya, semisal gitu ya. Wallahu alam bisawab nggih. Kula kok nggih belum ini ya. Karena di sini disebutkan fi awali shalah wa asnaiha, di awal salat yang pertama atau di pertengahan sholat yang pertama. Ya tapi mudah-mudahan salah gitu ya. Ya karena status safar itu kan juga sudah membolehkan sebenarnya. Ya, statusnya dia sebagai musafir itu kan sudah membolehkan. Ini status musafirnya itu sudah membolehkan jamak. Hakikatnya seperti itu. Ya, maka ini terkait pentingnya niat. Niat dalam ibadah itu kan sebuah keharusan, itu syarat, itu niat. Itu harus ya. Maka malah kemarin ada yang mengatakan pendapat memang mau safar, sudah mawon diniati langsung awal saja. Selama saya musafir, sholatnya tak jamak terus, ya itu mawon, gitu. Malah langsung dingeten mawon, ya. Selama saya musafir, sholatnya tak jamak. Tur ya nanti tinggal menyesuaikan kondisi. Sok-sok mengke jamak takdim, sok-sok mengke jamak takhir. Karena ya tadi jamak itu kan menyesuaikan kondisi. Rasulullah kalau perginya setelah sholat yang pertama langsung jamak takdim. Nek perginya malah sebelum masuk waktu sholat di jamak takhir. Kan itu. Terus mungkin nek ngeten mawon. Kajengi mungkin mboten sulaya kados ngeten niku mun diniati mawon nek jenengan ajeng safar wis mawon. Bismillah ya Allah ajeng safar tak niati selama saya safar sholatnya tak jamak ngeten mawon. Malah itu lebih aman lah ngeten niku nggih, lebih aman. Lajeng ingkang nomor kalih tadi ada pendapat jumhur yang mengharuskan tertib dalam jamak takhir, sedangkan Syafi'iyah boleh tidak urut.
bener yang mana? Ya kedua-duanya bener. Nek menurut lah, tapi ngeten Pak, seseorang kalau memilih itu kan sebuah konsekuensi. Berarti ngeten, saya tak milih pendapatnya Syafi'iyah saja. Oh berarti nek Syafi'iyah ya boleh, nek mboten nurut. Tapi nek kemudian kita memilih pendapat jumhur, wah ya jumhur wae ya, mayoritas wong ulama akeh ngeten. Oh berarti ya kudu urut. Jadi pilihan itu menentukan, pilihan itu ada konsekuensi. Ya tinggal kita mau milih yang mana di antara dua pilihan. Tinggal milih yang mana gitu Pak. Semisal ngeten, saya milih pendapat yang jumhur, berarti yang saya amalkan adalah pendapatnya jumhur. Berarti kudu urut karena saya memilih yang jumhur. Lah nek wah ya Syafi'iyah ora urut karena peristiwa di perang Tabuk Rasulullah niku merepel langsung 4 sholat duhur, asar, maghrib, isya pada waktu sholat isya. Menurut Syafi'iyah itu hanya sekedar anjuran, ya itu hanya sekedar anjuran, bukan keharusan urut. Menurut pendapat Syafi'iyah seperti itu. Lah monggo tinggal, kan ada dua pendapat. Nah, kalau kita mengambil pendapat yang jumhur berarti ya sudah kita mengamalkan yang jumhur. Nah, kita ngambil pendapatnya yang Syafi'iyah ya boleh, berarti tidak urut. Wallahu a'lam bishawab. Artinya setiap pendapat itu ada konsekuensinya. Saya milih yang ini, oh ya berarti yang kamu amalkan yang ini. Saya milih yang ini, oh yang kamu amalkan yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ngeten nggih? Nah, ya inilah sinau fikih ini ngeten iki ya. Mesti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya tinggal kita mencari tahu ya titik pendapatnya di mana, kemudian monggo kita ajeng ngamalaken sing pundi. Nah, itu. Yang penting kita sudah tahu dasarnya. Mboten melu-melu kan itu. Kan saya lah kok ngene? Lah aku melu-melu. Ya itu kan tingkat ya kita mencoba untuk lebih mengetahui lagi sehingga kita ingkang kados nate kula sampai akan beribadah berdasarkan ilmu, buatan dasar melu-melu. Wallahu a'lam bishawab. Jamak dan qasar itu merupakan rukhsah. Rukhsah niku keringanan dalam syariat. Ya, rukhsah keringanan dalam syariat. Menurut yang sudah pernah kita bahas, itu hukumnya ya sunnah. Bahkan ulama mengatakan afdolnya rukhsah itu dilaksanakan. Afdolnya rukhsah itu dilaksanakan. Lah tinggal kita nanti monggo karena ala sabilit takhir, rukhsah itu ala sabilit takhir, nggih kersane awake dhewe ajeng disempurna napa ajeng dikosor ya, itu monggo. Tapi nek para ulama mengatakan afdolnya rukhsah itu dilaksanakan. Ya, sedekahun itu adalah sedekahnya Allah. Dalam sebuah hadis yang disebutkan itu adalah sedekahnya Allah, dan Allah suka apabila sedekahnya itu diambil ataupun dilaksanakan. Hanya saja ngeten Pak Eko, ketika status kita sebagai musafir, kemudian kita bermakmum kepada orang yang mukim, ya kita mengikuti. Gitu. Meskipun statusnya musafir, tapi ketika kita bermakmum kepada orang yang mukim, ya berarti sholatnya kita mengikuti imam yang mukim. Karena yang mukim itu sholatnya sempurna 4 rakaat, ya kita sholatnya juga ikut 4 rakaat. Lah kecuali ajeng sholat piyambak semisal. Wah aku kok tak sholat dewe wae lah. Nah, semisal sholat dewe ya berarti nanti bisa dijamak dan dikosor. Ya kalau dikosor ya kosor semua lah. Duhur tak sempurna, asar tak kosor, atau duhur kosor, asarnya tak sempurna lah. Ini ada apa ya sekalian mawon dikosor sekalian saja tidak apa-apa. Itu malah lebih afdol, enggak apa-apa.
Allah suka ya sedekahnya diambil karena ala sabilillah. Bahkan yang madzhab Hanafi wajib qasar wajib. Kok eneng musafir salatnya 4 rakaat mboten sah. Malah salatnya sekawan rakaat iki ora sah. Kedah 2 rakaat. Itu malah madzhab Hanafi pendapatnya seperti itu ya. Nah, ada musafir sudah jaraknya jarak apa? Masafatus safar. Kok sholatnya sempurna 4 rakaat, kata madzhab Hanafi, sholatnya tidak sah. Harus 2 rakaat. Harus 2 rakaat. Maka afdolnya qasar. Wallahu a'lam bishawab. Betul ya? Maka insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan masih diberikan kesempatan. Ya, masih satu insya Allah tentang jamak mator ya, nanti tak kumpulkan dulu tulisan-tulisannya karena anunya ndak urut biasanya. Ada cuma di sini pembahasannya sedikit, di kitab lain pembahasannya sedikit dan nanti kita urutkan pembahasannya biar tertib gitu nih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mugi-mugi ndadosaken manfaat khususipun kagem kula piyambak lan mugi para jamaah sedaya sehingga nambah wawasan keilmuan kita. Insya Allah nanti akan sangat bermanfaat nanti ketika kita ya dalam situasi tertentu ya, sehingga kita tahu ilmunya. Oh, aku safar gampang salatnya tak qasar. Oh, aku safar gampang salatnya tak jamak. Terus boten bingung. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.